Sholawatnya menarik terus. Saya gini Pak Kiai. Kita sholat berjamaah. Iya. Inti sholat itu kan silah, menyambung kan. Penentu nyambung apa enggak itu kan ingat sama yang kita sembah. Pertanyaannya, apakah orang bisa dikatakan kalau ingat sedangkan dia bisa mengoreksi bisa mengoreksi imamnya sampai bacaan itu detil, wah ini salah imamnya gini-gini nih. Ya itu namanya lagi nggak ingat. Nah itu maksudnya yang diingat-ingat bacaan ini namanya tadarus. Loh, oh itu Fathah Alif mesti panjangnya loro. Ini kalau kalahnya kubro, nggak boleh baca falah, tapi harus kolak. Itu jenenge yang cenderung tajwid orang Gusti Allah. Berarti kalau saya pikir nggak standar itu. Berarti masih kalau saya pikir-pikir mending saya sebagai orang awam. Artinya apa gini? Ya mau bodoh, nggak perlu ngoreksi, nggak perlu apa, ya diam aja. Iya. Justru yang udah paham, alim nggak bisa ngoreksi kan berarti kan dia nggak sholat. Justru kadang-kadang ya semakin paham agama semakin munafik kan orang. Ada yang bodoh, orang di peluang munafik. Yang bodoh, dia nggak ngerti kalau dia munafik kok. Mau ngoreksi juga nggak tahu. Enggak Nggak ada ilmunya. Nah iya. Tapi masih ada yang paling besar itu membiarkan diri dalam kebodohan. Nah, ya sepakat jelas itu. Ya aku ora nyalahno ora. Yang kan dijatuhkan. Enggak, aku ya urun rembuk kok. Ya, itu benar. Menjatuhkan dah. Dan memang benar. Jadi orang bodoh itu kesadarannya memang paling bawah. Orang bodoh itu kesadarannya paling bawah, saya nyadarin. Ya, bodoh nggak sadar orang bodoh. Iya. Dikasih yang gampang nolak, dikasih yang simpel nolak. Itu orang bodoh. Karena nggak sadar. Ya, Nah, itu karena nggak sadar. Tak kayak pemahaman yang paling simpel, yang paling mudah. Sampai habis terawih tadi niat puasa nggak? Niatnya itu nawa itu soma godin kan. Saya niat saum sesuk. Kan dari sesuk aja posone. Halah apa posone samulan? Nah, simpel kan Pak? Iya. Nolak nggak? Bukan bodoh. Tapi cerdas orang nolak. Oh iya Pak, lakoni aja. Ya ya Pak, aku mau bengi posone mau poso saiki ora saulan kok. Kan ini nama lalu dino ya. Oh iya wis. Simpel udah. Sopo sing arep nyalano. Terus habis kamu niat nggak kamu puasa? Niat dari malamnya udah niat dari habis sahur. Apa niat? Nawa itu soma. Nah niatnya saum ya? Iya saum. Oh iya. Terus ayo kok mangan? Ayo saum kok mangan. Nolak toh? Nolak kan? Iya. Nolak. Gak nerima, kalau nerima kan awan-awan mangan kudu nek sampean kok gak gelem mangan langsung dijak ngopi yo mo. Tawani kopi yo mo, cawane sarapan mo. Jare nawae-nawae saum, saum kon mangan. Kongon ngombe, kongon seneng-seneng. Nek ketemu wong aja ngomong kan ngono tok. Di Quran ada kok. Tapi enggak mau kan dikasih yang simpel. Tapi giliran dikasih yang detail, deret-deret, rinci, sampai melayu. Ribet katanya. Terus maunya apa manusia ini? Manusia itu bakanal insanu. Ya kan? Bikuli sa'in jadala. Aksara sayin. Iya. Bakanal insanu aksara sa'in jadala. Nang menungso itu kebanyakan terhadap satu senengane bantah, ngeyel. Pengen mudah, pengen simpel, kasih yang mudah, simpel nolak. Ya kan? Dikai yang terinci, yang detail, melayu. Ini kudune kalau wajib Pak. Pokoknya beneran diri itu. Apa Pak? Wiridan. Wah Pak. Melayu, bener milih ora. Terus yang diwaca apa? Sakmene ping pira? Sakmene. Ora gelem Pak. Tapi dikai simpel. Ya mau nolak. Bakanal insanu aksara sayin jadala. Itu di Quran. Kenapa manusia gitu? Ya apa ya? Doluman jauh. Ya. Oh iya. Doluman jauh lah. Marit. Ya. 14. Itu. Ya. Final insana ya
apa karena juga inahu karena doluman Doluman jahula. Jahula. Sesungguhnya dia itu manusia itu udah mendolim diri sendiri, jahula, jahil, bodoh. Inahu karena doluman Jahula. Wong kabeh sing gede-gede kasih amanat nolak. Malah manusia nerima. Ya kan? Inahu kana doluman jahula. Musa. Lah wong bodoh ngono kuwi. Berarti kita masih Senengane nolak. Iya, masih mengamalkan. Beda dengan yang cerdas. Masih mengamalkan ayat kitab Taurat sampai sekarang. Apa? Ayo silakan monggo. Pak, ada yang mau ditambahan? Bang Andri, Pak Yai, saya mau nanya. Iya, Saya mau nanya. Tadi saya nanya kemarin sama Bang Andri masalah saya misalnya kalau jadi orang Islam gitu kan. Jadi Islam yang benar kayak gimana gitu kan. Sekarang saya bertanya, seandainya agama itu tidak ada, Pak. Agama tidak ada nih, Ya. tapi Tuhan ada. Apa yang harus dilakukan manusia, Pak? Ya. Seandainya seluruh agama itu nggak ada, Ya. gitu. Tuhan ada nih, gitu. Terus yang harus dilakukan manusia apa? Bertuhan. Bertuhan. Makanya Pancasila itu silanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan. Apakah bertuhan harus beragama? Iya, tidak kan? Nah ya udah. Simpel kok. Iya. Menolak. Mungkin lah kalau ada nomor itu nggak jawaban kan ada situ ngapain yang betul itu? Untuk pertanyaan saya. Ya, jadi itu sebenarnya memperkuat pertanyaan sebelumnya, Pak. Aku tuh jawab ya, Pak. Pertanyaannya, Pak, seandainya agama tidak ada, tapi Tuhan ada. Apa yang kita ya bertuhan. Iya. Kenapa kok repot itu? Iya. Iya. Apa bertuhan harus beragama? Terus sampai sekarang beragama sih ngomong sopo? Iya. Terus jawabin ya, Pak. Iya. Saya ngomong sampai beragama sopo? Nggak ada. Enggak ada loh, lama kok beragama. Ya Tuhan kalau nggak ada. Jadi begini, Pak Taso. Kan jalur bayarannya nggak pantas, saya ngomong loh. Begini, Pak Taso. Mas Prato. Jadi saya buat kesimpulan saya pribadi ya. Kesimpulan saya pribadi. Jadi standar kebenaran dalam Islam itu adalah bertuhan. Iya, Bertuhan, al-haqqu birabbik. Bagaimana kita bisa mengakui kebenaran, gitu kan? Kalau kita nggak punya sumber kebenaran. Iya. Sumber kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Standar kebenaran dalam Islam, ya bertuhan. Dah habis sudah. Karena Islam itu dinut tauhid, Dinut tauhid. nggak usah kakean. Iya. Jadi pertanyaan saya udah sejawab, Pak. Pertanyaan saya udah sejawab. Ya udah saya yakin dah. Kamu nanyanya sama Andri. Sama Andri. Aku mau waruhan. Ya mungkin Andri bisa jawab gitu loh, Pak. Kan bahagia saya. Barangkali ngalir gitu ya. Iya, ngalir. Gitu, Pak. Jadi pertanyaan nggak terjawab. Pertanyaan sudah terjawab. Iya, tentu iya. Iya, benar. Terus saya menurut jaringan saya harus jawab gimana dengan pertanyaan itu? Iya. Jadi bukan ritualnya. Kalau kita kurang kurang pas. Bukan. Nah, itu tadi saya Sama mikir. dengan koneksi nggak bertuhan yang buat apa? Iya. Iya. Oke. Ya, begitu ya? Iya. Terjawab sudah ya? Alhamdulillah. Pak Jul ada yang mau ditambahkan? Bang Andri. Biasanya paling belakang ini, tahu ngeluarin dalil gitu kan. Ini redaksi gitu. Gimana? Kak Ahmad? Coba saya mau Kata gue ya, monggo. menambahkan, tapi ini pikiran pribadi Pak Kiai. Iya. Masalah standar kebenaran. Kalau menurut saya itu Pak, standar kebenaran itu diam. Tapi diam ini kan perlu penjelasan Pak Kiai. Iya. Artinya gini, orang yang udah sama-sama tahu pasti diam. Sama kayak gini Pak Kiai. Emang ini belum terjadi ya? Belum terjadi. Kita ini mursyid. Kita ngaji bareng. Al-Fatihah ya, mulai ya. Ayat ini sampai sini. Diam. Begitu ditanyain, gimana? Udah paham? Tapi diam. Berarti artinya kan udah sama-sama paham. Jadi kayaknya ini standar kebenaran itu diam Pak Kiai. Enggak. Ada dua. Kayaknya kan Iya. kalau udah tepat tahu kan mau ngomong apa, saya udah paham mau cerita apa, Iya. udah paham. Dan narasi-narasi ini kan cuman bagian untuk menjelaskan sesuatu yang belum paham. Begitu dia paham, diam.
Tapi diam itu juga satu isyarat. Bisa jadi semua diam. Podo bodoh nih. Itu ada dua alternatif, Pak. Ya. Bisa diam pinter, bisa diam bodoh. Karena nggak tahu apa yang mau saya tanyakan, saya nggak tahu. Iya, Tapi bodoh. kalau yang udah paham kan diem aja. Saya udah paham, ngapain nanya? Ya nggak ada yang ditanya. Nah, ya udah paham. Udah ngerti. Jadi udah paham, udah. Tapi bisa jadi sama-sama bodohnya, memang nggak pahamnya. Ya itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Tapi saya mau tambahkan nih, Pak Kerso. Gimana? Masalah diam dalam hukum itu ada asumtu hikmatun. Iya. Diam itu mengandung hukum. Diamnya bisa menjadi tanda setuju atau diamnya tanda memberontak, melawan. Gitu, tidak setuju. Kalau di zaman Majapahit diam itu penggal ya Pak. boleh dibuka sejarahnya itu. Zaman Brawijaya itu. Orang yang diam itu menandakan bahwa dia menolak perintah raja. Itu, jadi butuh ketegasan. Ya, tidak. Ya. Gitu, makanya dalam bahasa Arab disebut asumtu hikmatun. Diam itu mengandung hikmah, diam itu mengandung hukum. Gitu. Jadi tidak selamanya diam itu tanda setuju. Gitu. Kalau perempuan iya, diamnya itu tanda setuju. Katanya begitu ya hukumnya terhadap perempuan tuh. Kamu mau apa enggak? Karena sifatnya perempuan mungkin malu-malu tapi mau gitu kan. Ya sebenarnya, cuma dia diam gitu kan. Tapi kalau laki-laki itu cenderungnya berontak. Kamu setuju enggak? Diam. Berontak mesti. Tidak selamanya diam itu emas berarti. Ya, tidak selamanya diam itu emas. Kadang kesel aja Diam. Oke. Kenapa saya punya pendapat begitu? Iya. Masalahnya kan ada penjelasan dari Rob kita itu kan katanya nggak perlu huruf dan bahasa. Artinya kan begitu itu transit langsung set gitu, nggak ada kata-kata, nggak ini langsung sudah ya kayak semacam apa ya ilmu laduni. Nah, itu kan diam, nggak perlu kata-kata, nggak perlu ini. Nah, itu kebenaran. Itu maksudnya gitu Pak. Kalau dari apa ya daya pikir saya lah. Standarnya itu gitu. Standarnya itu diam. Karena memang udah paham. Ya, itu nggak bisa jadi standar karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Iya. Tidak semua orang yang boleh. Tidak Tapi semua. sedikit orang bisa kan? Sedikit orang. Dan jadi orang sedikit orang mungkin di antara 1 juta mungkin 1 orang atau 2 orang bisa gitu bahasa. Tapi sedikit orang yang seperti itu kan ketutup dengan kebanyakan orang yang nggak ngerti. Pendem. Mas Tom. Hah? Mas Sedikit mutiara bisa tidak tampak karena apa? Keuruk kerikil. Kalau seandainya diem, ya tahu orang pada diem aja. Tapi kalau tahu sama tahu ya nggak masalah. Ayo saya seneng cewek ini. Dia sama dia paham sama suka gitu ya. Nggak perlu dijelaskan. Nah, kan kalau musyawarah oleh diem-dieman semua. Gini Pak, yang pasti baik diem maupun berbicara, ya itu dua-duanya pilihan. Dan ingat, tidak ada satu pilihan pun yang tidak mengandung resiko. Sama diem itu dipertanggungjawabkan, jadi tidak bisa tinggal diam. Kenapa kamu boleh diem? Iya. Ya Pak, habis diem orang udah paham. Kamu orang yang sudah paham, nggak boleh berdiam diri karena di sekeliling kamu banyak saudara-saudaramu yang kurang paham. Itu kan amanat pemahaman itu. Kenapa kamu diam? Nah, tak siapin kamu belenggu dari api neraka. Nah, ada ancaman juga. Berarti kan kayak orang yang berselimut. kumpang sih itu. Itu kan Man ulima ilma fakatamahu uljima yaumal kiamati beli jamin minna. Orang yang sudah mengetahui satu ilmu, apalagi paham, lalu dia berdiam, menyembunyikan, tidak mau menyampaikan kepada saudaranya yang nggak paham. Udah disiapkan belenggu dari neraka, dibelenggu dari api neraka. Hancur kan? Iya kan? Mau diancam kan? Aduh, salah lagi saya. sampai kalau aku satu ayat. Jadi saya mungkin tanggapi Pak. Ya, gimana Pak? Diam itu boleh, tetapi harus ada komparasinya, pembandingnya. Nah, pembandingnya. Misalnya kita nggak bisa ngomong baik, ya dianjurkan diam. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan kalau nggak salah ya, man kana yu'minu nabillahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw yasmut. Nah kan gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik diam. Nah diam itu lebih baik. Kalau nggak bisa ngomong baik kan gitu. Jadi harus ada pembandingnya. Nah, kalau misalnya kita rapat diam aja ya gimana?
saum. Nah. Iya. Iya, karena yang rapat dia udah paham apa yang akan dirapatkan. Bagaimana dia ngapain ngomong percuma, aku ngerti ya bakal ngomongnya apa. Aku ngerti kemudian rapat itu bakal ngomong apa, arep apa yang bakal di itu mendengarnya apa, aku ngerti lah. Yang penting sesuk gerakannya. Iya. Diam tapi besok dia cekakkan gerakannya. Bertindak. Kan udah diem ya kan. Wongnya tandang gawe kancane do sibuk cuman rokokan karo ngopi, jeneng enggak itu bakal sumpane. Lagi jikir Pak mendoakan yang kerja. Mendoakan yang kerja. Jikir. Ya baik. Husnuzon. Baik sangka ya. Tapi terus saya sebenarnya yang kesimpulan itu ya ini Apa tuh? bertuhan. Standarnya bertuhan. Bertuhan. Tauhid ya. Tauhid. Nah, ya udah. Kebenaran Islam standarnya bertuhan. Bertuhan. Iya, bertauhid. Tinggal cari aja cara bertuhan gimana. Iya. Sepakat berarti deh. Sepakat. Kalau ini saya sanggah. seru. Bertauhid kan sepakat ini. Bagaimana mau bertuhan kalau nggak ada pedomannya yang dari turun nggak dari Tuhan? Iya. Emang ujung-ujung kamu tahu? Orang dikasih petunjuk aja orang nggak paham apalagi Gimana dia cara sekedar carinya bertuhan. tadi? Nggak Iya. bisa. Tetap harus ada petunjuk. Orang dikasih petunjuk orang balelo. Ini nggak ada petunjuk Tuhan bertuhan. Lah terus caranya gimana kalau kamu bertuhan? Al-Qur'an. Lah itu kalau dia pikir kan nggak seandainya Tuhan itu tadi apa Ya, namanya? seandainya agama itu tidak ada, tapi Tuhan ada. Berarti kan nggak ada petunjuk dong. Iya. Artinya nggak ada Al-Quran kan. Tapi kita meyakini Tuhan ada, Al-Quran nggak ada. Gimana kamu mau ketemu Tuhan? Ya. Petunjuknya nggak ada. Gampangannya begini dah. Yang pertama kali menerima Al-Quran siapa? Al-Quran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apakah Al-Quran itu sudah ada? Loh. Al-Quran juga nggak ada. Ya nggak ada. Katanya standarisasinya harus dengan Al-Quran. Tapi kan itu kan wahyu yang dari Benar pertanyaannya, apakah Al-Quran sudah ada, sudah turun? Belum. Tuhan udah ada belum? Udah ada. Ya udah ada. Nabi Muhammad tahu itu Al-Quran dari mana? Bukan Al-Quran ya itu ya. Kalau waktu turun. Ya wahyu lah, wahyu. Yang disebut lah. ya wahyu itu Wahyu dari mana? Wahyu itu dari mana? Wahyu dari Rabbnya langsung. Nah, iya, dari betul. malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Iya, yang kan Tuhan punya kuasa ngasih wahyu sampai. Iya. Kan ada. Tapi kan berarti kan harus ada petunjuknya ini. Untuk bertuhan kan harus ada petunjuk. Ya petunjuknya Tuhan. Petunjuknya itu. Nah iya. Makanya aku kenal Tuhan juga karena Tuhan. Bukan karena diriku. Ya intinya Tuhan memperkenalkan ke kita kan itu Pak Kiai. Kalau Tuhan nggak memperkenalkan gimana kita mau ketemu? Nah, iya itu betul. Saya maha. Ini ciptaan saya. Kalau saya nggak menunjukkan bahwa ini loh Tuhan kan nggak bisa. Iya. Logikanya. Iya. Kita diperkenalkan kan bukan kita mengenalkan karena kita ciptaannya dia. Bagaimana? Betul. Seorang yang terbatas terus mau mengenal ke yang maha kan nggak masuk akal. Yang maha itu memperkenalkan gitu. Tapi gini Mas Lo. Saya tadi ya jawaban saya sendiri tapi ya salah juga. Yang tadi Al-Quran. Nah, zamannya Nabi Adam terus zaman itu kan ya belum ada Al-Quran kan? Iya. Ya, tapi Betul. dia Tuhan. Tapi dia kenal Tuhan. Zaman Nabi. Tapi dia tahu kebenaran. Tuhan. Orang kebenaran itu Tuhan. Nggak ada Al-Quran. Iya. Kita bicaranya manusia ya, secara global ya. Seandainya agama tidak ada, Tuhan itu ada, gitu kan? Apakah kita harus tetap bertuhan? Ini global loh, manusia Iya, dulu, oke, sekarang dan yang akan datang, berarti kan? Jadi standar kebenaran dalam Islam itu adalah bertuhan, bertauhid, begitu loh. Tapi gini catatannya. Selama Tuhan yang maha itu nggak memperkenalkan ke kita sebagai ciptaannya, kagak ketemu. Nah, iya jelas. Selama yang maha itu nggak memperkenalkan ini loh Tuhan, Iya. itu loh maksud saya. Betul, itu betul. Iya. Berarti Tuhan itu Maha, maha apa? maha segalanya. Maha segalanya. Nggak Satu kita apa dua? nggak bisa menjangkau ya satu-satunya. Ya. Berarti tahu? Tauhid. Ma'rifatullah. Ya. Oke. Sedekah berarti. Oh, sudah kau. Iya. Gitu. Oh iya, mungkin maksud Pak Tarso begini. Gimana? Ya bertuhan kita gitu. Iya. Allah harus memperkenalkan gitu, bukan Eh, kita iya. semata-mata bertuhan gitu. Iya, betul. Iya. Betul.
manusia itu bisa membuat Istilah kalau istilah kata bahasa bertuhan kan kita gitu yang mencoba dari Tuhan itu bertuhan. Nah ini Allah mencoba memperkenalkan gitu. Kalau nyari kagak ketemu, kalau yang maha itu nggak istilah biasa gitu. menunjukkan ini loh Tuhanmu itu nggak ketemu. Doang itu, Mas. Bagaimana kita orang terbatas mau nemuin orang tidak terbatas? Gimana? Kita ini punya Tuhan apa bukan? Ya Tuhan. Punya Tuhan Ya ya. sepakat itu. Pantesan Tuhan diatur-atur loh, Tuhan punyamu. Kan? Jadi begitu kan? Iya kalau pertanyaannya begitu. Iya. Apakah kita punya Tuhan? Punya, pantes. Tuhan diatur-atur loh, Tuhan itu punyamu. Harusnya jawabnya nggak gitu dong. Apakah kita punya Tuhan? Bukan Pak. Kita kepunyaan Tuhan. Iya. Itu namanya bertuhan. Iya. Oh, itu sepakat. Cuman beda narasi aja Pak. Cuman beda narasi sedikit ya nggak apa-apa. Di dunia ini banyak jebakan. Iya. Kita ya apa kepleset. Kepleset itu baru Suatu kepunyaan Tuhan gak usah garis pulang udah clear. Iya sudah. Udah clear Clear ya. kepunyaan Tuhan betul. Iya. Asik nih. Innalillahi ma fi samawati wa ma fil kepunyaan Tuhan kemarin bilang jadi kita ini kepunyaan Tuhan. bukan kita punya Tuhan. Gara-gara kita merasa punya Tuhan Tuhan diatur-atur terus. Diajari, Tuhan diajari. dilingno. Gusti Allah dituturi. Gusti Allah dituturi. Itu masalahnya. Iya, asik nih. Itu karena pernyataan Iya kan. pernyataan salah paham. Itu hati-hati dengan pernyataan itu. Iya. Diminta tanggung jawab. Kita punya Tuhan. Padahal nggak ada yang kita punya. Itu kita nggak punya loh. Ngapain mau ngaku punya Ya kan Tuhan? pantas saja selama ini Tuhan diatur-atur terus yang kepunyaan dia. Itu kan saya loh. Iya. Emang kurang paham itu bahasa itu nggak? Iya, enak. Enak dipahami, Pak. Kita punya Tuhan. Kepunyaan Jadi harus ada endingnya. Iya. Pribun Pak Ahmad. Iya. Asik. Takut tersinggung dia. Pokoknya nek wani aja wedi-wedi. Nek wedi aja Wani-wani. ngono ae. Iya. Wani pacaran ora wani rapi. Iya. Lagi. Iya. Asik. Udah? Pak Jul, Bang Andri, Pak Tarso, cukup. Pak Prapto, Kang Ahmad mau ada yang tambahin nggak? Mungkin ada pertanyaan baru. Cukup. Nanti didiskusikan pertanyaan baru. Siapa? Mas Andi? Hah? Mau nanya apa? Nanti didiskusikan. Sebelum dijawab kita didiskusi. Udah dijawab. Udah. Oke. Ya rekan-rekan sekalian yang berbahagia, demikianlah diskusi kita, urun rembuk kita cukup menarik ya. Apalagi yang hubungannya ini dengan masalah ketuhanan, hal yang prinsipil dalam agama kita. Saya pernah dengar opini bahwa awaluddin ma'rifatullah, bermula atau awalnya seseorang memiliki agama adalah mengenal Allah. Dan kajian pada malam hari ini adalah bagian-bagian daripada mengenal Allah. Terima kasih kepada Cak Warto yang telah memberikan input, juga rekan-rekan semua. Semoga Allah memberikan kita kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Demikianlah diskusi kita, urun rembuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.